Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah di malam yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, dan di waktu yang penuh keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Karena kita termasuk orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hadir kita ini termasuk al-faqir di dalam majlis ini, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tak kala Allah telah menentukan kita. Allah telah memilih kita untuk menghadiri daripada majlis daripada ilmu, untuk mengkaji daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah Imam Abdullah al-Hadus. Al-Fatihah. Iya. Di malam yang mulia ini, Al-Faqir akan melanjutkan kembali kajian daripada kitab Adab Sulukul Murid Al-Imam Abdullah bin Haddad pada kajian yang baru. Ya, yang sebelumnya kita 3 pertemuan mengkaji tentang yang berkenaan rezeki. Pada malam ini kita akan berkenaan dengan mujalasatul akhyar was salihin, dan juga yang berkenaan dengan syekh, sosok syekh. Qala musannifu al-Imam Abdullah bin Al-Haddad fi kitab Adab Sulukul Murid radhiyallahu anhu ila an qala, sampai daripada perkataan beliau, faslun wal takun laka ayyuhal murid, maka jadilah engkau wahai seorang murid, inayatun tammah bi suhbatil akhyar, untuk mencari, memperoleh daripada pertolongan yang sempurna. Pertolongan yang sempurna dengan apa? Bisuhbatil akhyar, dengan bersahabat orang-orang yang baik. Ya, yang kita pahami di dalam bahasa Arab itu ada istilah sahib, ada istilah zamil atau rafiq, ya. Jadi perkataan sohbah ini tingkatannya, martabatnya tinggi, karena orang yang bersahabat sudah pasti berteman, tapi orang yang berteman belum tentu dia bersahabat, ya. Oleh karena itu kita sering mengenal atau bahkan dengan diadopsinya bahasa Arab ke bahasa Indonesia dengan istilah sahabat karib. Sahabat karib itu bahasa Arab itu. Qarib artinya dekat, sahabat dekat. Yang mana sahabat karib ini yang begitu peduli sama kita, ya, begitu perhatian kepada kita, sangat membantu kita, ya. Bahkan ditemukan banyaknya sahabat-sahabat yang menemani kita dengan secara tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan persahabatan itu melebihi daripada seorang yang mana dilahirkan di dalam satu kandungan di dalam ibunya, atau daripada saudaranya sendiri sekandung. Terkadang kayak gitu, ada kalanya kayak gitu, dia sekandung tapi seolah-olah bukan orang yang sekandung sama dia, ya. Tetapi orang yang bukan satu kandung sama kita, karena kita sohbahnya karena Allah dan Rasulnya, yang kita rasakan bahkan melebihi daripada saudara sekandung sendiri. Allah.
Ya, tapi sayangnya zaman sekarang ini orang itu cepat memberikan respon, ya, dengan membenci orang-orang yang ketika menjadi sahabat karib kita, yang dia setiap hari menasehati kita, ya, menasehati kita, menegur kita, ya, mengoreksi daripada kekurangan kita, tapi secara empat mata, hanya dia sama kita, ya. Itu etika dalam menegur, ya, bukan di depan orang lain, tetapi dia deketin temannya, wahai saudaraku, anda ini kayak gini, kayak gitu, ya, sehingga lebih terkesan, sehingga lebih mempengaruhi hatinya tak kala dia menasehati secara empat mata, ya, tidak ada orang lain melainkan dia sama temannya, sahabatnya tersebut. Ya, terkadang orang seperti ini gampang dibenci. Karena apa? Karena yang dinasehati merasa lebih mulia daripada orang yang dinasehati, ya, orang yang menasehatinya. Allah, sehingga banyak ada ungkapan ngaca dulu Anda, ya, ngaca dulu dong, ya, ungkapan yang mana dia harus bercermin dirinya sendiri, ya, ketika dia menasihati orang lain, karena orang yang dinasehatinya itu tidak mau dinasehati, sehingga dia mengatakan mengaca dulu Anda, siapa Anda. Kalau kita membahas kesempurnaan, tidak ada yang sempurna. Kita makhluk Allah, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tetapi sayangnya tak kadang orang bersahabat atau berteman dengan orang yang selalu memujinya, mengeluh-ngeluhkan dirinya, ya. Orang seperti ini dibilang sahabat yang terbaik. Terkadang kalau kita banyak dipuji, ya, na'udzubillah, kata orang besar kepala, orang itu menjadi sombong, nggak tahu kelemahan yang ada di dalam dirinya. Sehingga apa? Sehingga orang ini yang dipuji terlena, ya, dengan pujiannya, sehingga dia masuk dalam lembah kehancuran dengan sifat rujuk dan juga sifat kesombongannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menyelamatkan kita, amin ya rabbal alamin, ya. Maka dikatakan Imam Abdullah Haddad, tak kala kita sudah bersahabat dengan orang yang baik, juga kita mujalasatus shalihin dan abrar, ya, kita melazimkan untuk gemar sering duduk. Mujalasah itu banyak duduk, sering duduk. Kepada siapa? As-shalihin dan abrar, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang berakhlakul karimah. Maka dikatakan daripada salafus saleh, rahati dunya ma'a ahli qulub, rahati dunya ma'a ahli qulub. Ketenangan, kesenangan di dalam hati ini dengan kebersamaan dengan orang-orang yang memiliki hati yang bersih, orang-orang yang saleh. Itu ketenangan mereka, kesenangan mereka di alam dunia dengan itu, bersama dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita mengatakan, menanyakan kepada orang-orang yang mana pikirannya hanya materi, dunia saja, apa sih ketenangannya? Tak kala saya memiliki sejumlah daripada nominal harta, tak kala saya memiliki daripada harta yang berlimpah, tak kala saya memiliki jabatan yang tinggi. Itu orang-orang dunia seperti itu. Tetapi orang soleh dikatakan, apa rohah, apa kesenangan di dalam hatimu? Rohah di dunia ma'ahal qulub. Tak kala, ya, dia duduk bersama dengan orang-orang yang soleh, bersama dengan orang-orang yang soleh, itu dapat kesenangan daripada di alam dunia.
Bahkan dikatakan Syekh Habib Bakar bin Salim radhiyallahu anhu bila mengatakan man jalasal akhyar hudiya bil ma'arif wal asrar, barang siapa yang gemar duduk bersama orang-orang yang baik, gemar duduk dengan orang-orang yang saleh, maka dia akan diberikan daripada ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan juga asrar, rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Karena apa? Dia sering duduk sama orang-orang yang saleh. Karena orang-orang saleh itu lambat laun dia akan berbicara tentang sesuatu yang tidak dia temukan di tempat yang lain. Iya, kayak gitu pasti ya. Suatu saat dia akan mengutarakan. Dia lihat ini orang ini sering hadir bersama saya, maka dia utarakan. Mungkin bisa jadi dipanggil ya nih saya berikan suatu amalan tertentu. Karena apa? Rajinnya dia adalah menghadiri dalam bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Masya Allah. Juga asrar, rahasia-rahasia Allah. Tetapi sebaliknya, wa man jalasa al-ashrar istahaqqa 'al-nar. Tapi barang siapa yang gemar duduk bersama orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, maka dia layak untuk mendapatkan daripada kecelakaan, kecacatan di dalam dirinya dan juga tempatnya di dalam neraka. Al-'iyadu billah min dzalik. Allah, ya. Makanya tidak heran apabila orang-orang saleh mengatakan dalam mahfuzatnya, ulama mengatakan dalam mahfuzatnya, su'ul khuluqi yu'ti. Akhlak yang buruk itu cepat menular. Ya, akhlak yang buruk itu cepat menular. Ya, kita datang nih teman kita. Tadi itu kita nggak senang, kita main gaple itu nggak senang. Karena dia merasa temannya ini sudah dekat benar sama dirinya, sudah asyik dengan dirinya, diajak main gaple itu main gaple. Dia pertama main gaple biasanya, sampai ujung-ujungnya taruhan. Ujung-ujungnya taruhan, main judi. Cepat terpengaruh. Tapi tak kalah dia, yuk hadir majelis ilmu yuk hadir majelis zikir, yuk hadir majelis maulid, yuk berat banget. Karena apa? Karena diri kita ini diberikan seperti layaknya daripada hewan, yaitu nafsu. Ya. Tetapi kita diberikan lebih daripada hewan, daripada binatang, yaitu diberikan akal. Akal inilah sebagai tahkim yang memutuskan kepada kita daripada apa yang hendak kita lakukan ini, apakah bertentangan dengan syariat ataupun diperbolehkan di dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya tidak heran apabila dikatakan inna nafsa la'amaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada yang pro kepada yang batil, pro kepada yang buruk, pro kepada yang maksiat. Itu karena diri kita kayak gitu, nafsunya kayak gitu. Tetapi tak kala kita sudah mentahzib, sudah mentazkiyah, sudah riyadhah, melatih hati kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan naik martabatnya yang tadinya nafsu ammarah menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, jiwa yang lapang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Ya. Wahai nafsu yang tenang, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, maka kembalilah kepada Tuhanmu, ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan rela dan direlakan. Fadkhuli fi 'ibadi,
masuklah engkau di dalam golongan hamba-hambaku, wa dukhuli fi jannati, dan masuklah engkau di dalam syurgaku. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya. Itu dia. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Haddad berkenaan dengan syekh. Wa kun syadidal hirsi ala talabi syekhin, maka jadilah engkau orang yang betul-betul menjaga untuk mencari apa? Mencari sosok seorang syekh, seorang guru yang murabbi, seorang guru yang mursyid, seorang guru yang spiritual, yang bukan hanya membimbing dari ilmu yang zahir, daripada syariat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga dapat membimbing daripada spiritual, daripada batin kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus. Sampai Imam Haddad mengatakan syadidul hirsi, betul-betul menjaga untuk mencari sosok guru seperti itu. Ya, makanya dikatakan salafus saleh itu apa? La sadaqah murid la wajadal masyayikh kull abwabin. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Tak kala kita benar-benar tulus di hadapan Allah, tak kala kita benar-benar bersungguh-sungguh di hadapan Allah, tak kala kita berniat itu ikhlas di hadapan Allah untuk mencari guru pembimbing spiritual kita, karena kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan salafus saleh, la wajadna masyayikh al-abwab, maka niscaya dia akan mendapatkan para syekh, ya, setiap pintu-pintunya. Kita ingin belajar ini, ketemu gurunya, ingin belajar ini, ketemu gurunya. Jadi subhanallah, kemudahan dari Allah. Kuncinya apa tadi? Lo sadaqah. Andai kata orang itu jujur, benar-benar tulus, ikhlas, ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari seorang syekh, seorang guru pembimbing dia, spiritual dia, niscaya Allah akan membantu dia. Tapi gambarannya kan orang kadang-kadang nggak mau dinasehati dikit aja merasa dirinya berat. Nah, ada yang dinasehati sama gurunya merasa berat. Apalagi dinasehati sama temannya, sama gurunya aja merasa berat. Nauzubillah. Sholihin. Guru ini juga seorang yang soleh, ya, yang dapat diakui, ya, dapat dipercaya akan akhlaknya, baik daripada perkataannya, baik daripada perbuatannya, tidak menyalahi daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mursyidin, seorang guru yang memberikan petunjuk, seorang guru mursyid, ya. Sampai dikatakan daripada salafus saleh, man laysa lahu syekhun tamkin marrat hayatu wa huwa ma'dud minal muflisin. Man laysa lahu, barang siapa yang tidak memiliki syekhun tamkin, seorang guru yang tamkin, yang mantap keimanannya, yang baik daripada akhlaknya, yang diakui akan kredibilitas daripada ilmunya. Andai kata dia tidak memiliki seperti guru seperti ini, marhat hayatuhu, maka dia akan lewati daripada masa-masanya, maka dia akan lewati daripada sepanjang usianya, wa huwa ma'dud minal muflisin, na'udzubillah, maka dia termasuk golongan daripada orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita belajar ini jangan hanya yang zahir saja. Bagus belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, bagus. Tetapi jangan lupakan yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Ini nih
Ini tazkiyatun nufus nih, seperti ini nih. Kajian tasawuf ini adalah merupakan kajian untuk mencuci daripada kekotoran-kekotoran di dalam hati kita. Ya. Tetapi zaman sekarang, na'udzubillah min dzalik, betapa mudahnya orang mengaku dirinya sebagai seorang syekh mursyid. Ya, seorang mursyid. Ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Dia belajar sama seorang mursyid, kita lihat ya, nggak sengaja di televisi ngaku dirinya seorang mursyid, santrinya dia seorang santriwati, terus dia seorang artis. Ketemu mursyidnya nggak bener, maaf, ujung-ujungnya dicabulin, ujung-ujungnya maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kasusnya bukan satu orang, banyak orang. Dan kasus seperti ini banyak sekali. Ini kita bicarakan ini negara kita, ini Indonesia. Bukan negara kita yang kita cintai ini. Betapa mudahnya orang percaya dengan sosok seorang mursyid, tapi ujung-ujungnya dia dicabuli, dinodai, diperkosa daripada hak-haknya. Na'udzubillah min dzalik. Ini musibah ini. Tetapi tak kala ketemu orang dulu yang benar, nggak percaya. Mungkin imbasnya seperti itu, gara-gara dia nggak percaya sama mursyid yang benar, ketemunya mursyid yang cabulan. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin efeknya seperti itu. Allah. Juga dikatakan nasihin seorang syekh, seorang guru yang mana nasihin, yang menasihatinya, ya, yang menasihatinya, yang senang memberikan menasihati dia. Ya, perkara nasihat ini penting. Karena apa? Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Semuanya perlu nasihat, termasuk Al-Faqir yang berbicara ini perlu nasihat. Demi Allah perlu nasihat. Sampai ada orang ketemu sama saya, ya Ustaz, ya Habib, tolong doakan saya istiqomah. Itu saya juga mau. Saya bilang sama dia, udah cukup, saya juga mau istiqomah. Kita fair ngomong ini enggak suatu perkara yang mudah ya dari Allah. Bukan perkara yang mudah. Sekarang nasihin seorang guru yang nasih, yang menasihatinya. Dipanggil muridnya sini. Anda ini kayak gini, jangan lakukan lagi. Ya, karena merasa dirinya itu tidak dihormati, tidak dihargai, ya. Sehingga dia tidak terima nasihat gurunya. Guru kami Sayyidul Walid Al-Umar bin Salim Al-Hafidh hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bi'ulumi bi israri fid darain. Beliau mengatakan min alamin al-takabbur, indikasinya orang yang sombong itu, daripada sifat sombong itu apa? Allah yaqbalu nasihat. Orang itu enggak mudah menerima nasihat. Kalau sudah orang tidak mau menerima nasihat, itu tandanya dia memiliki sifat sombong di dalam dirinya. Ya, ya. Ada orang nanya sama Habib Zaid bin Smith, ya, di Bogor itu ketemu, lagi datang dari Madinah, ulama besar dari Madinah datang. Ya. Apa hukumnya kayak gini? Katanya Habib Zaid bin Smith, hukumnya haram. Bagaimana? Ini kan kemudahan, segalanya kemudahan. Sampai penerjemahnya itu ngomong sama orang yang bertanya, Anda ini ingin bertanya apa ingin membenarkan daripada apa yang Anda inginkan? Musibah ini. Nanya orang ulama besar, tapi dia masih mengajak debat sama ulama besar itu. Ini gak akhlak, demi Allah gak akhlak. Orang sosok seperti ini banyak, apalagi cuma dinasihati ulama besar, kita dengar.
Apalagi saya tahu sampai mengatakan anak tahu kartu ente, anak tahu nih siapa diri ente nih gurunya kayak gitu, dia paham seolah-olah Allah tidak berikan obatnya, seolah-olah Allah tidak memberikan kepada dirinya yang lebih baik daripada yang sebelumnya. La Allah, habis diri kita dengan buruk sangkanya kita, sifat sombongnya kita daripada nasihat orang. Ini benar kan ya? Ya. Makanya jangan orang itu terlalu sensitif. Jangan jadi orang itu terlalu baper. Apa itu baper? Bawa perasaan. Udah. Di mana saya? Alhamdulillah, makasih nasihatnya. Ya, makasih guru, masya Allah nasihatnya, senang. Ya, begitu juga nasihat teman-teman. Tentu kita lihat nih, kalau dia hendak menjatuhin kita, dia biasanya mengungkapkan itu depan orang banyak. Orang kayak gini, jatuhin itu namanya jatuhin, dia punya nama baik. Tapi kalau dipanggil berdua, dia ngomong, ada ini kayak gini, ya saya ucap ini karena Allah dan Rasulnya. Terserah antum mau ngambil nasihat atau enggak. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Juga di antaranya seorang syekh, seorang guru yang hendak mencari arifin bisyariah. Ya, orang tersebut mengetahui dan memahami syariat, ya, mengetahui dan memahami syariat, ya. Orang seperti ini adalah merupakan membimbing daripada kita yang sifatnya lahiriah, yang zahir, ya. Dan sampai dikatakan oleh Syekh Abdullah ibn Mubarak, beliau mengatakan al-isnadu minad din, laula al-isnad la qala man syaa ma syaa. Al-isnad, rantai-rantai orang mengambil ilmu itu harus jelas. Dia seorang guru, ngambil ilmunya dari siapa? Gurunya siapa? Gurunya di atasnya lagi siapa? Gurunya lagi di atasnya siapa? Gurunya terus sampai tersambung kepada maha guru, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut dengan sanad, ilmu yang bersanad, ilmu yang ada rantai berantainya sampai ke junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka andai kata ilmu itu tanpa didasari dengan sanad keilmuan yang benar, maka niscaya orang itu akan berkata semaunya apa yang dia inginkan. Wah, kayak gitu. Dari mana ya dia dapatnya? Ada dia. Ada dapat nih ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat dari mana? Ada dapat nih dari Facebook. Ada dapat dari mana? Dari Google. Iya, masalahnya Google sama Facebook ataupun media sosial yang lainnya itu sifatnya umum. Ada orang yang betul-betul bersanad yang mengajarnya, ada juga yang enggak. Itu masalahnya itu, enggak ketidakjelasan. Jadi harus ada. Bahkan kita sendiri belajar beberapa hari itu, ya, oleh Habib Zaid bin Ibrahim Smith, ulama Habib Umar, alhamdulillah ada sanadnya kita. Kita belajar beberapa hari aja sama ulama dari Madinah, ya, Habib Zaid bin Ibrahim Smith dari Madinah, ketika beliau datang ke Cibubur, Puncak, daerah Puncak itu ya. Itu beliau mengajar beberapa kitab, di antara kitab Bahjatul Talibin fi Muhammad Usuluddin. Selesai daripada daurah atau seminar atau gampangnya itu pesantren kilat, selesai kita belajar dengan beliau nih, ya, itu kita dapat lembaran kertas, ya, yang mana di belakangnya ada tauqir.
ada tanda tangan daripada beliau, sanad guru sampai ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan keturunan, bukan, sanad daripada rantai-rantai dari guru ke guru jelas. Bagaimana caranya? Itu kembali sama kita. Kembali sama kita, kejujuran kita, ketulusan kita, mau dekat sama Allah juga. Kita kalau sudah berkomitmen, ya Allah, hidup ini akan pasrahkan kepada ya Allah. Aku ingin ketemu sosok guru pembimbing saya. Ini saya Allah kendalikan. Karena ada orang sampai di pembahasan kita yang sudah lama banget. Kan pernah dibahas orang sudah 80 tahun. 80 tahun keinginan untuk dekat sama Allah tidak ada. 80 tahun usianya tidak ada. Yang dia pikirkan apa? Saya harus sukses. Saya harus dapat target daripada bisnis saya. Saya harus ini. Materi semuanya materi. Padahal yang jelas yang kita harapkan adalah kehidupan akhirat. Kehidupan dunia sudah kita bahas sebelumnya daripada pembahasan rezeki itu sampai 3 pertemuan itu pun sebetulnya nggak ada habis-habisnya. Kajiannya belum ada habis-habisnya. Ya, saya mengkaji yang ada di kitab ini aja. Ya, udah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya alhamdulillah min dzalik Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seorang figur wali Allah. Beliau mengatakan, andai kata kau bertemu dengan seorang guru, seorang syekh, yang mana syekh ini di dalam kehidupannya tidak mau menerapkan syariat, ya, jauh daripada syariat, sholat aja ditinggalin, ya, maksiat dijalanin, walaupun dia bisa berjalan di atas air sekalipun, jangan diikuti orang seperti itu. Jangan diikuti orang seperti itu. Ya, itu istidraj, kekuatan daripada iblis, kekuatan daripada syaitan, kekuatan daripada jin yang kafir. Ya, tetapi ada orang penampilannya biasa aja, tapi akhlaknya masya Allah, ilmunya ada, dan dia terapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Walaupun dia nggak bisa berjalan di atas air, ikuti orang seperti itu. Itu yang bikin kita selamat. Ya, entah akhir zaman itu yang besar fitnah terbesar itu apa? Dajjal. Hebat itu fitnah Dajjal itu saja Rasulullah ngajarin kita, ya, pada tasyahud terakhir untuk dijauhkan daripada fitnah Dajjal. Ini perhatikan apa? Fitnah yang terbesar. Sekarang pintu-pintunya lagi dibuka nih Dajjalnya. Pintu Dajjal yang terbesar apa? Ulama su. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, itu tuh yang paling Rasulullah takutkan, ya, pada umat ini adalah ulama su, ulama yang jahat. Sehingga kalau dia mempermainkan agama, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, semuanya dibikin rempang-rempang sama dia. Ya. Na'udzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita daripada fitnah Dajjal dan pintu-pintunya. Amin ya rabbal alamin. Ya, wasalikin li tariqah. Ya, guru yang hendak kita cari adalah salik li tariqah. Orang yang juga bertarekat, orang yang juga bertarekat. Ya, makanya alhamdulillah syukurillah di Indonesia ini ada organisasi daripada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini mereka membuat suatu lembaga tersendiri yang mengurusi yang berkenaan dengan thariqah. Ya, ada namanya Jatman. Ya, Jatman itu. Pernah kita diundang tuh, ya, di Kurdi itu. Sama satu Kiai Ali Mahsud itu. Ya, itu dia punya gurunya itu adalah salah satu daripada pendiri daripada Jerman. Ya, udah ceramah amat itu, ya, 12 jam menuju sono tuh dari Tanjung Karang ke sono tuh 12 jam. Iya, ya. Nah itu apa? Tujuannya Jerman itu apa? Ya, Jerman tujuannya adalah penerapan syariat
Islamiyah dengan basis ahli sunnah wal jamaah secara konsisten di dalam aspek syariat, tariqah, haqiqah hingga ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat. Jadi orang-orang pendiri Jakban ini ya, antar mereka itu memberikan seleksi. Karena begitu banyaknya tariqah ya, baik yang mu'tabar yang diakui dan juga dipercaya, ada juga tariqah yang tidak mu'tabar, yang tidak diakui dan juga dipercaya. Ya, namun dirinya bertarekat. Tarekatnya apa? Ninggalin sholat, ya, ninggalin zakat, ngajarin manusia, itu bukan tarekat. Mana ada tarekat tapi dia gampangin, nyepelehkan syariat, tidak ada. Hati-hati nih, kadang-kadang orang awam itu dalam sesuatu yang menakjubkan, ya, bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa hilang segala macam. Ikutin ini syekh yang benar nih, tapi kerjanya ninggalin syariat. Habis orang seperti itu. Bukan itu. Ingat syaitan juga bisa melakukan kayak gitu. Ingat buruk juga bisa melakukan itu. Ingat ikan juga bisa melakukan kayak gitu. Jadi jangan kita terlena, tertipu dengan orang-orang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya kalau kita melihat itu banyak tarekat itu, mereka memiliki tujuan yang sama. Tujuannya itu apa sih? Ingin mendekatkan manusia kepada Allah. Ya, ingin mendekatkan manusia kepada Allah. Itu dia. Nah, walaupun cara mereka berbeda-beda. Pernah dengar pepatah banyak jalan menuju Roma? Pernah dengar nggak? Iya, banyak jalan menuju Roma. Itu membuktikan kepada kita walaupun jalannya banyak, tetapi tujuannya sama, sampai ke negeri Roma. Begitu juga tarekat itu banyak. Ada tarekat Syadziliyah, ada tarekat Qadiriyah, ada tarekat Rifaiyah, terus banyak. Ya, tapi tujuan mereka sama. Ingin apa? Menyambung hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sampai sini nih, belum habis ini banyak nih. Ini banyak banget ini. Kajiannya lebih banyak daripada tentang masalah berkaitan rezeki. Sampai sini ada pertanyaan ya? Isya deh, Isya. Jadi kita tutup doa saja ya. Kita tutup doa. Ini panjang kajiannya. Nah, insya Allah pada paham semua. Ya, pada paham semua. Insya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu wa sallallahu ajma'in. Allahumma arzuqna, Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم اهدنا بالعلم وزينا بالحلم وارحمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين. إلهنا أنت مقصودنا وربك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك، أعطنا محبتك ومعرفتك، أعطنا محبتك ومعرفتك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ala fikum min at-tafsir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan pada diri yang penuh dengan kekurangan ini kepada Allah Subhanahu wa taala al-faqir muhammad. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.